Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Prof. Dr. Andi Aladin MT. Kepada Ustadz dan dengan hormat kami persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah subuh yang sangat berbahagia, tak henti-hentinya kita menyampaikan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tak akan mampu kita hitung, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada subuh hari ini kita bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah. Betapa tidak hadirin sangat berbahagia, salat subuh itu sangat istimewa bersama salat isya kalau dikerjakan berjamaah di masjid pula. Ya. Di satu hadis disebut bahwa Rasulullah bersabda, "Man shalla isya'i fi jama'ah fa ka'anna maqama nisful lail." Siapa yang salat isya secara berjamaah, dia seolah-olah sudah berdiri separuh malam. Ya. Lalu wa man shalla fi subhi fi jama'ah fa ka'annama shalla lailatan kullu. Siapa yang mendirikan salat subuh secara berjamaah, maka dia seolah dihitung telah berdiri semalam suntuk untuk menegakkan salat. Hadirin yang berbahagia, semoga semangat salat berjamaah kita bisa kita pertahankan baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Jamaah yang sama berbahagia, ya, sebetulnya tadi malam mendadak juga Ustadz Solihin menghubungi saya karena penceramah subuh berhalangan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis atau satu kabar atau satu berita yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menceritakan kepada kita bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, sesungguhnya Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah semakin menjadi-jadi kedermawanannya di bulan Ramadan. Teristimewa saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatan min syahri Ramadana fayudarisuhul Qur'an. Dan malaikat Jibril itu setiap malam mengunjungi Rasulullah di bulan Ramadan untuk mudarasah, untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengecek bacaan Rasulullah. Hadirin sama berbahagia, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jemaah yang sama berbahagia, dalam hadis ini setidaknya ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan kepada jamaah yang sama berbahagia. Yang pertama tentang kedermawanan Rasulullah SAW. Ya, begitu dermawannya dan
lebih khusus di bulan Ramadan. Maka kedermawan Rasulullah ini diikuti oleh para sahabat. Mereka berderma, berzakat, berinfak dengan berbagai metode dan kreasi. Ada yang berderma baik di kala lapang ataupun di kala sempit. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Mereka yang di dalam Al-Quran di surah Ali Imran disebut yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Kalau kita berderma di kala lapang, jamaah sama berbahagia, itu biasa saja. Dan keterlaluan kalau sudah diberi kelapangan tidak juga berderma. Ya. Yang istimewa adalah mereka yang berderma di kala sempit. Ya. Mungkin kalau orang-orang kaya berderma, kalau mau dihitung-hitung dari kekayaannya, dari apa yang didermakan, kalau kita mau hitung persentase, ya mungkin paling nyaris 2,5% itu sudah kelihatan besar. Kalau ada orang di antara kita yang punya deposito 100 miliar, maka mari dermakan di bulan Ramadan 2,5 miliar. Kelihatan 2,5 miliar itu, wah besar sekali. Tapi tidak ada apa-apanya dari sisi persentase. Tapi kalau orang yang sempit, mungkin mereka hanya punya stok beras untuk dimakan 2 hari, saat hari ini dan hari besok, tapi dia masih berderma untuk membagikan stok berasnya. Hadirin sama berbahagia. Padahal stoknya tinggal 2, artinya dia sudah membagi 50-50, 50%. Dan dia berpikir ya besok ada jitu lagi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sama berbahagia, orang yang berderma dengan model seperti ini luar biasa. Ya, di kala sempit. Dan tentu saja berderma itu dalam berbagai bentuk. Tidak harus dalam bentuk rupiah dan dolar. Bisa dalam bentuk apa yang kita miliki keahlian. Ya, seorang tahfiz berderma. Ya, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak TPA, itulah dermanya. Seorang dosen berderma dengan tulus mengajar, menumpahkan semua ilmu yang ada pada dirinya, pada mahasiswa, itulah dermanya. Ya, kalaupun belum sempat punya apa-apa pun, minimal berderma dengan senyum, karena senyum itu adalah sedekah. Setidaknya kita senyum kepada teman-teman, sahabat, membuat orang yang kita ajak senyum itu termotivasi. Mungkin tadi dia lagi bete dan stres, ketika dilemparkan senyum, hidup semangatnya. Karena hidup semangatnya, bersemangat bekerja. Karena bersemangat bekerja, datanglah rezeki pada dirinya. Secara tidak langsung dia sudah menambahkan rezeki kepada orang yang ia lemparkan senyum. Coba bandingkan kalau kita hanya bermuka muram kepada bawahan, kepada jamaah atau siapa. Ya, kalau kita stres, bertambah stres. Ya, kira-kira begitu hadirin sama berbahagia. Kemudian ya, kita berderma baik dengan cara sir, ya, maupun dengan cara zahir, baik dengan cara tersembunyi maupun dengan cara terang-terangan. Semua diizinkan oleh Allah kita untuk berinfak dengan cara menampakkan ataupun menyembunyikan. Ya, di Al-Quran itu sudah dijelaskan hal tersebut. Jamaah yang sama berbahagia. Namun salah satu kreasi sahabat diriwayatkan mereka berderma dengan cara sembunyi-sembunyi. Di suatu ketika di subuh hari, dia meletakkan bingkisan di depan rumah seorang sahabat yang terhitung fakir. Lalu sahabat itu keluar salat, menemukan bingkisan di depan rumahnya. Ya, hanya tertulis,
Ini rezeki dari hamba Allah, dari Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya. Maka alangkah senangnya sahabat yang menerima itu. Ya. Dengan cara seperti itu tak ada orang yang diberi itu tidak merasa dihinakan, direndahkan. Ya. Atau dipamerkan. Hadirin sama bahagia. Kita di zaman modern ini kita bisa berkreasi, berderma dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara kita bisa mentransfer zakat kita atau infak kita melalui rekening. Ya, rekening yatim piatu yang memang kita bisa percayakan, rekening pengasuh, pondok tahfiz, dan lain-lain. Dan hadirin sekalian berbahagia, kita di Masjid Alauddin ini ada rekening khusus untuk TPA. Siapa yang mau berderma secara sembunyi-sembunyi, silahkan di malam hari saat-saat kita sujud merenungkan ya kaum muslimin, maka keteduhan jiwa itu sangat terasa ketika kita berdoa kemudian didahului dengan berinfak, ya, mengirimkan sesuatu ke dalam rekening. Jamaah sama berbahagia, ya, kalau kita transfer di rekening, ya, mau 5.000 boleh, 10.000 boleh, ya, 1 miliar tentu beli lebih boleh. Ya, ini sama berbahagia. Kita di masjid ini, ya, panitia Ramadan menyiapkan, membuka pintu untuk kita berderma melalui paket-paket buka puasa harian, melalui paket khusus buka puasa kaum duafa yang kita bina melalui ATM beras. Itu ada 2 kali. Ada 2 kali ya Pak Kamil ya. Ada 2 kali di program Pak, buka puasa bersama dengan kaum duafa penerima ATM. Jumlahnya kurang lebih 150 orang. Ya, rencana akan kita berikan makanan, ya, snack dan makan berat. Silahkan mendaftar, ya, di panitia. Ya, sana sudah terisi. Mari kita berebut untuk mengisinya. Saya tidak tahu laporan terakhir berapa, apa masih kurang. Ya. Kemudian tidak hanya itu, disiapkan juga dengan paket sarung. Ya. Kemarin saya di Japri Pak panitia, ada paket sarung, 1 sarung 50.000 rupiah. Ya. Silahkan kalau ada Bapak Ibu ingin berderma memberi sarung dalam bentuk, boleh sarung langsung atau boleh uangnya, 50.000 untuk sebanyak 150 orang. Ya, sudah ada beberapa yang saya lihat mengisi, tapi laporan terakhir kemarin masih di bawah 50%. Jamaah yang sama berbahagia, ya, Rasulullah semakin menjadi-jadi kedermawanannya di bulan Ramadan. Maka mari kita juga, ya, bersemangat berderma di bulan Ramadan, baik di kala lapang maupun di kala sempit, secara sembunyi-sembunyi atau secara terbuka. Ya, semua sahih untuk dilakukan. Hadirin sama bahagia. Jamaah yang sama berbahagia, kemudian dalam hadis ini tadi, itu tadi 1 poin kedermawanan. Yang kedua, ada yang unik. Malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan menemui Rasulullah. Untuk apa menemui Rasulullah? Ya, untuk mengecek dan mentadarus bacaan Al-Quran. Ya, memang Ramadan dan Al-Quran itu sangat erat hubungannya.
Di Al-Baqarah disebut Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itulah ada di dalam Al-Qur'an. Jadi yang unik di sini adalah Jibril datang mengecek bacaan Rasulullah SAW. Ini diperjelas oleh hadis yang lain yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia dikatakan bahwa an Jibrilu kana ya'ridu alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kullu amin marratan. Dahulu kata Abu Hurairah, Jibril itu datang mengecek bacaan Al-Quran Nabi setiap tahun pada bulan Ramadan. Ya. Itu untuk memastikan supaya isi Al-Quran ini betul-betul benar dari sisi bacaan dan dari sisi makna. Ya, hadis yang bahagia. Dan itu dilakukan setiap bulan Ramadan. Ya, itu memberi pelajaran sebetulnya kalau dipikir Rasulullah ya bukan manusia biasa dalam hubungannya sebagai seorang rasul. Tidaklah beliau berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Tapi kenapa malaikat Jibril setiap malam datang kepada Rasulullah mengecek bacaan itu? Itu memberi pesan kepada kita untuk selalu melakukan check and recheck. Ya, ini sering saya sampaikan ini dalam bahasa teknik ini namanya kalibrasi. Kita perlu melakukan kalibrasi. Apa itu kalibrasi ya di sama bahagia? Ya, mungkin ada di antara jamaah yang punya HP atau apa. Sekarang jam berapa tepatnya? Ya, jam 5.41, di HP saya jam 5.42. Ada perbedaan 1 menit. Pertanyaannya yang mana yang benar Bapak? HP saya atau jam di atas? Ya, jangan disepelekan beda 1 menit. Beda 1 menit tiba buka puasa. Wah, sudah payah-payah berpuasa, ternyata 1 menit lebih cepat kita buka. Artinya apa hadis lagi ya? Jam-jam kita ini perlu dikalibrasi, perlu dicek, perlu dipastikan kebenarannya. Ya, cara mengeceknya ya kita hubungkan dengan jam nasional atau jam internasional yang sudah selalu distandarisasi. Ya, kami di teknik setiap ingin melakukan pengukuran, entah mengukur suhu, mengukur pH, mengukur apa, alat-alat itu harus dipastikan dulu sebelum dipakai. Jangan dia error atau suatu ketika dulu pernah kita ngecek orang suhunya masuk di masjid. Tiba-tiba ada suhunya tinggi, padahal dia pegang badannya tidak panas. Ya saya bilang jangan-jangan alat pengukur suhumu yang error. Artinya perlu dikalibrasi, perlu dipastikan. Jamaah yang sama bahagia. Begitulah kira-kira ya termasuk bacaan-bacaan kita tanpa disadari atau tanpa tanpa disadari terkadang bacaan kita sudah bergeser dari yang benar menjadi kurang benar. Ya, maka perlu kita cek setiap saat. Dan bulan Ramadan ini adalah waktu untuk kita muhasabah, melakukan perenungan termasuk melakukan pengecekan. Ya, jangan-jangan Al-Fatihah kita kurang benar bacaannya. Mari kita cek. Cara mengeceknya, ya kita bisa panggil orang yang baik-baik bacaannya. Kalau malu-malu belajar sama orang, kita belajar sama YouTube. Ya di YouTube ya disajikan bacaan-bacaan kari-kari terbaik, imam-imam terbaik. Ya
Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, ada semua di YouTube. Bacaan 30 juznya. Ya, kita bisa mencoba mengikuti. Oh, begini, oh di sini salah saya. Ya, kira-kira itu yang dilakukan Jibril kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Hadirin sama berbahagia. Bukan hanya, ya dalam banyak hal kita perlu mengecek. Termasuk salah satu yang penting untuk kita cek adalah iman dan akidah kita. Betapa tidak, hadirin sama berbahagia, kita sudah bersyahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mari kita renungkan apa konsekuensi syahadat itu. Ya, kita bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya kita harus mempertuhankan Allah sepenuhnya. Ketika kita bersyahadat Rasulullah itu adalah, Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka konsekuensinya kita sami'na wa ta'ana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka mari kita mengecek amalan-amalan kita sesuai dengan sunnah atau tidak, sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Ya. Baik dalam amalan-amalan ibadah maupun dalam amalan-amalan keseharian. Hadirin semua berbahagia. Persoalan iman ini begitu banyak mengalami terdegradasi, sehingga sudah pernah saya sampaikan di podium ini juga di ceramah subuh, betapa banyak orang menganggap misalnya nikah beda agama itu dianggap sah-sah saja, ya, dianggap sah-sah saja, ya. Terakhir berita yang paling viral adalah ya staf khususnya Presiden Jokowi melakukan pernikahan antar beda agama, ya, secara Islam sekaligus secara Katolik, ya, dan itu diviralkan, ya, didakwakan, karena dia viralkan, dia YouTubekan, dia sebarkan. Hadirin semua berbahagia, ini semua bagian-bagian hal-hal yang perlu kita coba ngecek apakah ini benar. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, ya, itu jelas di dalam Al-Quran. Hadirin semua berbahagia melarang perkawinan antar beda agama. Ya, bahkan ya di surah Al-Baqarah ayat 21, ya, orang mukmin, wanita mukminat dilarang untuk dinikahkan oleh laki-laki musyrikin. Sebaliknya laki-laki mukmin dilarang untuk menikahi wanita musyrikin. Ya. Kemudian ada satu ayat di dalam Al-Quran diceritakan bahwa kalau ada seorang mukmin, ada seorang yang hijrah masuk Islam, tapi dia sebelumnya sudah berkeluarga, maka kita diminta untuk memastikan apakah dia masuk Islam dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kalau dia betul-betul masuk Islam dengan kesadarannya, ya hijrah masuk beriman, maka wanita itu harus dilindungi dan tidak boleh dikembalikan kepada suaminya sebelumnya. Ya, itu seperti itu kabarnya di dalam Al-Quran. Jamaah yang sama berbahagia, orang yang sudah bersuami saja tadi, kalau dia masuk Islam, maka dilarang untuk kembali. Apalagi kalau sudah wanita mukmin mau menikahi orang non-Islam. Tapi ya inilah tanpa sadar, karena ini sudah menjadi kebiasaan dan kita mungkin tidak sungguh-sungguh mencegahnya, maka bergeserlah akidah ini. Ya, saya kira hal-hal seperti ini perlu kita introspeksi bersama, baik secara individu maupun secara jamaah kaum muslimin. Ya, semuanya. Hadirin sama berbahagia. Ya, sekali lagi inilah momen Ramadan kita untuk melakukan kalibrasi. Jangan sampai kita tanpa sadar sudah begitu berubah, bergeser keyakinan kita. Ya, sekarang betapa misalnya perdukunan itu dihidup suburkan. Ya, padahal Rasulullah sangat, orang yang datang berkonsultasi dengan dukun itu 40 hari salatnya ditolak. Ya, ya, tapi malah ini dijadikan satu tren, ya. Ini namanya pergeseran akidah, Bapak Ibu sekalian.
pergeseran keimanan, tidak sesuai dengan standar Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan ya perlu kita cegah. Mudah-mudahan kita ya berlindung kepada Allah dari ya musibah pergeseran akidah seperti ini. Tetap mengaku berislam, tetap KTP-nya Islam, tapi keyakinan dan pergaulannya sudah jauh bergeser dari Islam. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.